Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan para pembelajar Tauhid Solution Teknik. Hari ini kami dari Rumah Belajar Zokah atau Rumbes ingin mulai pembelajaran Tauhid Solution Teknik atau TST dengan memulai modul pertama yang kita sebut dengan teknik 2M atau teknik menerima dan melepaskan. Sebuah teknik sederhana yang orang menyebutnya teknik ini teknik sabu jagat ya, karena bisa untuk banyak hal, fobia dan berbagai macam tantangan mental. Nah, sebelum kita akan mulai pembelajaran tentang Tauhid Solution Teknik, kami ingin menjelaskan siapa kami terlebih dahulu. Kami adalah Rumbes, Rumah Belajar Zokah. Program ini dibuat untuk dua hal. Pertama, kami ingin menyediakan atau mencetak sebanyak mungkin para manusia bermanfaat untuk negeri ini. Para manusia yang bisa membantu orang lain dan kami memberikan toolsnya, memberikan tekniknya agar dia bisa membantu, agar orang-orang ini bisa membantu orang lain. Dia bisa membuka, para alumni pelatihan kami bisa membuka layanan kesehatan mental baik komersial maupun sosial. Tentu nanti kita harus memikirkan tentang penghasilan atau pendapatan dari para relawan Tauhid Solution Teknik karena sering sekali kegiatan terhenti karena gara-gara uang ya, gara-gara tidak ada penghasilannya. Untuk itu kami memberi kesempatan pada alumni nanti yang mau belajar memperbolehkan di hari-hari tertentu membuka untuk layanan komersil dan di hari-hari tertentu membuka untuk layanan sosial. Nah, di samping itu kami juga sedang galang dana, kami Rumbes galang dana. Selain untuk operasional, kami sedang membangun rumah difabel visual mandiri atau rumah diva mandiri. Difabel visual adalah para tunanetra. Kita menyebutnya difabel visual ya, bukan tunanetra yang artinya tanpa mata. Jadi mereka masih bisa melihat secara internal gitu. Nah, kami sedang membangun rumah mereka, rumah difabel mandiri, jadi akan mengajarkan berbagai macam teknik atau pemahaman bisnis dan supaya mereka bisa berkembang dan tumbuh ya. Kalau kajian tentang membaca Quran Braille sudah banyak, tapi yang belum selama ini adalah bagaimana membangun agar mereka mandiri dalam kegiatan ekonomi, dan itu sedang kami lakukan. Jadi sambil kami mencetak para relawan TST atau para people helper ya, jadi mereka yang mau membantu orang lain, kami juga sambil galang dana. Jadi mereka nanti yang ikut itu memberikan infaknya, dan infaknya kami kumpulan buat kegiatan galang dana. Jadi dua hal mudah-mudahan bisa tersampaikan atau teratasi dengan teknik ini. Terutama ketika kita saat ini 2023 masuki masa-masa yang katanya resesi ya. Insya Allah teknik Tauhid Solution Teknik akan masuk ke sana, menyelesaikan tantangan mental karena memahami bahwa akan ada resesi ekonomi itu sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang tanda kutip tidak meyakini bahwa kita akan selamat, kita akan lewat gitu. Bahwasanya ada eh, berbagai macam tantangan ekonomi ya, tapi bukan berarti tidak ada invisible hand yang akan mengatasi itu. Kita telah melewati COVID dan kami COVID itu dahsyat, dan insya Allah tahun ini dengan pemahaman pemberdayaan, dengan meyakini Allah eksis, Allah membantu kita dengan teknik Tauhid Solution Teknik, insya Allah kita akan bisa melewati bersama dan bisa mewujudkan misi masing-masing, termasuk misi kami dalam membangun rumah difabel visual. Yang mau terlibat di kegiatan kami, kalau mau berinfak silahkan infak, konfirmasi lewat WA yang ada di sana. Baik, kita akan lanjut tentang teknik kita, teknik Tauhid Solution Teknik. Yuk kita diskusi. Mengapa manusia bermasalah secara mental ya? Gitu. Kita akan fokus ke mental, walaupun di dalam TST ada banyak teknik-teknik yang berhubungan dengan penyakit fisik. Tapi kita akan mulai dengan mental dulu.
Kita lihat tentang pembatikan perilaku atau respon. Respon tuh bahagia, sedih itu respon ya, gitu. Itu juga perilaku. Nah, kita lihat manusia menerima informasi kurang lebih melalui 5 indera kita. Indera visual, auditory, kinestetik, penciuman maupun pengecapan ya. Itu dimasukkan ke dalam kinestetik gitu. Nah, event itu masuk melalui 5 indera dan ada bilang 4 juta bit per detik, ada bilang 2 juta bit per detik, pada intinya banyak lah. Dan karena banyak itu, pikiran kita mengembangkan proses filterisasi. Jadi filterisasi itu modelnya ada 3, mengeneralisasi, mendistorsi, dan menghapuskan atau delete. Nah, tantangannya adalah filterisasi yang dibuat oleh pikiran kita sering sekali tidak filter bukan tidak komprehensif, artinya tidak selalu sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya gitu. Jadi kami punya klien lesbian, dia punya pengalaman pacarnya 2 kali selingkuh dan ayahnya 1 kali selingkuh, dan dia menyamaratakan, mengeneralisasi data dalam dirinya, mengatakan bahwa semua laki-laki itu tidak setia sehingga dia memilih lesbian. Yang kedua, distorsi. Distorsi itu penyimpulan suatu kondisi. Misalnya kita lihat teman kita lagi jalan, dia tahu melengos teman kita. Kemudian kita katakan dia tidak suka sama saya. Itu distorsi kesimpulan. Tidak selalu tepat, tapi itu cara pikiran kita menyimpulkan, menyederhanakan sebuah kondisi. Karena kembali informasi yang dibangun adalah 5 juta bit per detik. Yang terakhir adalah menghapuskan atau deletion. Jadi data yang masuk tidak semua kita bisa pahami, dan sebagian kita hapuskan karena kita menganggap itu tidak penting. Ibarat kita lagi cerita film berputar 2 jam, kemudian cerita hanya 10 menit. Gitu. Itu jadi tantangannya. Kemudian setelah masukin filter, dia bertemu dengan program-program belief, keyakinan, cara kita berbahasa dan sebagainya, dan itu bertemu. Dari situ kemudian kita menyimpulkan ini tentang apa gitu. Namanya representasi internal. Kalau representasi internal mengatakan bahwa ini adalah hal bagus, maka kondisi kita mental kita bagus, maka fisiologi kita, fisik kita akan berjalan dengan kondisi mental yang setara, yang state itu tersebut. Mungkin dada kita lebih membusukkan bila hal itu berhubungan dengan kita dapat uang atau apapun gitu. Tapi akan sangat berkebalikan bila yang disimpulkan adalah hal-hal yang negatif. Misalnya kita dapat surat PHK gitu. Kemudian kita menjelaskan bahwa semua orang PHK itu adalah buruk nasibnya gitu. Dan kemudian dibenturkan dengan keyakinan-keyakinan kita. Misalnya kita lihat banyak data-data gitu. Dan kita bahkan banyak membaca buku-buku tentang orang susah jadi PHK dan sebagainya. Akibatnya kita merepresentasikan PHK itu sebagai hal buruk. Kondisi kita mental down, akibatnya fisik kita juga ikut down gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi kemampuan kita merepresentasikan dunia ini dengan cara yang tidak pas. Itu yang disebut dengan jebakan filter atau jebakan meta. Jadi kadang-kadang kita terjebak pada generalisasi, pada deletion, pada distortion. Disitulah sebenarnya fungsi dari seorang terapis, konsultan dan sebagainya untuk menggali kembali bahwa peta yang kita pilih tidak selalu sama gitu. Kembali di sebelah ada peta tidak sama dengan wilayah. Jadi kita orang di PHK tidak semua buruk. Ada orang di PHK kemudian menjadi luar biasa. Kita kenal ada Steve Jobs, kita kenal ada mungkin orang yang keluar dari Harvard seperti Bill Gates ya. Bill Gates juga ada Michael Dell dan sebagainya. Mereka justru survive ketika keluar dari sekolah gitu. Artinya
Steve Jobs bahkan keluar ditendang dari pekerjaannya ya, dari bisnis yang dia bangun, dan tapi akhirnya membangun kembali dan survive gitu. Bila itu sering kita baca, sering menjadi data, maka kita akan lebih banyak ke sana. Tapi karena kita mengeneralisasi berdasarkan data-data minus yang kita miliki, akibatnya kita menafsirkan kejadian itu sama. Sehingga representasi internal kita menjadi terbatas di peta yang itu. Dan ingat, bila kita sedang terjebak di satu peta, kita masih bisa memilih peta yang lain sebenarnya gitu. Jadi itu kalau kita terjebak di peta negatif, pahami jangan-jangan itu hanya satu peta dari sekian besar wilayah yang kita miliki gitu. Dan ini menjadi tantangan karena kadang-kadang kita tidak sadar. Ingat, fisiologi kita, kondisi mental kita membentuk behavior kita. Apa yang kita lakukan, perilaku kita. Perilaku kita terbentuk karena representasi internal yang kita miliki, akibat ada filter-filter yang kita miliki. Nah, banyak orang datang ke klien, ke coach, ke terapis dengan kondisi mental down. Mengapa dia down? Kita urut ke belakang, ternyata dia memutar film yang tidak produktif. Nah, kita ulang kembali film itu gitu. Dari sini kemudian kita belajar tentang apa itu realita. Realita itu penafsiran ataukah fakta. Kenyataannya realita adalah fakta yang ditafsirkan berdasarkan kondisi kita. Bila ada orang yang habis, ini sebuah kisah ya, kisah klasik yang sangat terkenal. Jadi seorang CEO habis membuat keputusan yang salah sehingga perusahaan rugi sampai 1 juta US dollar. Kemudian dia membuat surat resign, pengunduran diri, datang ke komisaris, mengajukan ke resign karena telah merugikan perusahaan. Tapi komisaris yang bijak, apa kamu resign? Gitu. Kami baru menyekolahkan kami sebesar 1 juta US dollar. Kembali bekerja, selesaikan dan buktikan hasil kursus kami tidak sia-sia gitu. Dan inilah memang harus kita pahami. Jadi sebuah realita bisa diartikan sebagai sebuah kekalahan atau sebuah kemenangan. Dan ini pilihan. Gitu. Jadi tidak selalu realita itu yang terlihat buruk berarti buruk. Karena dengan keburukan itu kita menjadi punya pelajaran tentang hal buruk. Buktinya terjadi di Thomas Alva Edison ya. Gitu. Dia membuat lampu berkali-kali salah. Setiap salah dia akan mengartikan sebagai sebuah kebaikan, sebuah ilmu. Dan dia terus melakukan sampai terpenuhinya lampu ya, sampai bisa terbentuk lampu. Dan dia mengatakan lampu ini terbentuk karena saya belajar dari kesalahan. Jadi kembali, untuk bisa belajar dari kesalahan, kita perlu menyimpulkan bahwa kesalahan kita itu adalah sebuah pembelajaran atau sebuah feedback, sebuah umpan balik dari sebuah kejadian. Ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang karena respon dia terjebak oleh peta yang dia pilih. Dan ingat, ketika peta sudah dipilih, kita bisa memilih peta yang lain. Gitu. Jadi kalau ditanya mengapa manusia bermasalah, jawabannya karena dia terjebak pada peta yang salah. Sehingga kondisi mentalnya mengikuti peta tersebut. Akibatnya dia menjadi down. Gitu. Di dalam teknik Tower Solution teknik, kita menyimpulkan kejadian dengan membawa Allah ke dalamnya. Sehingga kita menjadi lebih berdaya memahami sebuah kondisi. Oke, kita akan lanjut. Michael Hall, salah satu founder dari neurosemantik berbasis teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming, meneliti bertahun-tahun dan dia melihat bahwa manusia itu ternyata ada kondisi mentalnya itu terbentuk dari sebuah konsep namanya metastating. Metastating adalah ketika manusia mengembangkan sebuah data, state itu mental ya, dari kondisi mental yang salah. Dan akibatnya berkembang menjadi sebuah kondisi mental yang semakin memasukkan dia pada kesalahan. Jadi misalnya, kalau hidup kita seperti Albert Einstein mengatakan, bila Anda menganggap hidup Anda ajaib, ini namanya primary meta atau meta awal ya sebenarnya, kondisi kesimpulan awal.
maka Anda akan melihat semua sebagai sebuah keajaiban. Karena kalau satu kali masuk, kita akan melihat dengan peta itu. Gitu. Yang menarik, kalau peta yang dipilih, kata Albert Einstein, bila peta yang Anda pilih adalah Anda melihat semua sebagai hal yang biasa, maka semua menjadi biasa bagi kita. Nah, ini Michael Hall merepresentasikan atau menggambarkan kondisi mental seperti ini. Ini konsep barat ya, gitu. Jadi ini ada seorang laki-laki ingin mendekati seorang wanita ya, gitu. Karena dia merasa bahwa dia kurang pede, maka dia dekati wanita yang dia pikir mudah didekati. Yang menarik, begitu lihat awal, wanita ini seperti tidak perhatian gitu pada dirinya gitu. Karena mungkin dia lagi asik berpikir. Dan dia membuat kesimpulan sendiri dengan kondisi itu, dengan mengatakan bahwa matanya nggak fokus ke saya gitu. Artinya saya tidak menarik. Dan dia mengatakan itu pada dirinya. Dan ini kemudian akan berujung pada namanya go meta atau terus pada kondisi kedalaman karena dia pasang judul itu. Kemudian dia dukung judul itu dengan pertama metastating atau metastate awal, metastate nomor 1. Dia ngelihat saya dari jauh, tidak tertarik, tapi ngelihat saya dari jauh seperti menjaga jarak gitu. Kemudian metastate kedua, kayaknya dia nggak tertarik dengan saya. Metastate ketiga, dia bosen nih saya. Gitu. Metastate keempat, dia melakukan generalisasi. Setiap wanita memang melihat saya sebagai orang membosankan. Dan berikutnya, dia mengatakan, aduh, kenapa sih saya nggak bisa menjaga hubungan dengan wanita, dan seperti itulah. Dan itu akan terus ke dalam gitu. Mengapa itu terjadi? Karena primary state atau kondisi mental awalnya adalah kondisi mental yang kurang tepat. Akibatnya ke bawahnya terus diputar di dalam pikirannya hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang negatif yang tidak ada satupun hal yang positif yang terasa olehnya gitu. Michael Hall melihat bahwa manusia itu kadang-kadang jangan diselesaikan dari cabangnya. Cabang itu metastate 1, metastate 2. Tapi selesaikan dari primary state, dari kondisi mental awalnya. Karena dengan menyelesaikan itu, kita akan menyelesaikan semuanya gitu. Yuk sekarang kalau kita masuk dengan manajemen mental bertauhid, anggap ada kondisi ya. Ada kondisi yang membuat kita tidak nyaman. Tapi di dalam diri kita terbiasa dengan kata Allahu Akbar, apapun itu Allah besar, Allah lebih besar dari masalah saya gitu. Dengan kondisi itu dia akan mendukung. Dia mengatakan Allah itu dekat, pertolongan itu dekat, Allah itu lebih dekat dari urat nadi saya. Dan kemudian ketika dia merasa susah, dia akan terus berprasangka ujian itu udah diukur levelnya. Saya pasti bisa selesaikan. Nah, kemudian ya saya akan lakukan maksimal. Hasil urusan Allah gitu. Nah, ini mirip dengan kondisi yang sering Rasul katakan bahwa Muslim itu menakjubkan, gitu. Mukmin ya, bukan Muslim sendiri. Seluruh urusannya itu baik. Jadi kalau dia mukmin mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Kalau kesulitan, dia bersabar. Dan itu pun baik baginya. Gitu. Jadi orang kalau dikatakan saya tidak berserih, Allah bersama saya, itu dia sedang membangun primary state atau kondisi mental awal agar ke dalamnya dia lebih kuat. Dan ini menjadi teknik dari Tauhid Solution Teknik. Jadi di dalam Tauhid Solution Teknik yang pertama kali dikejar adalah apa primary state kita. Yakinkah Allah bersama kita? Yakinkah Allah akan nolong diri kita? Yakinkah Allah akan melewati tantangan ini? Dan ini kalau kita mengacu pada penelitian Richard Wiseman di Inggris selama 8 tahun yang dia meneliti tentang luck atau orang-orang beruntung. Orang-orang beruntung itu selalu berprasangka baik pada kondisi apapun. Dalam konteks apapun, dalam kondisi apapun. Nah, dalam konteks kita sebenarnya kita selalu berprasangka baik sama Allah. Kajian Richard Wiseman ini kajian doktoral dia, jadi dia disertasi dan sudah diuji oleh para profesor. Dan hasil akhir hasilnya berprasangka baik pada apapun yang terjadi. Muslim tidak perlu pakai begitu banyak kajian, tapi yang menarik adalah kajian dia membenarkan apa yang ajaran Muslim sering diajarkan pada kita tentang
tauhid state atau kondisi mental adalah menjadi primary state atau kondisi mental awal, agar judul itu menarik subjudul yang mendukung judul intinya. Nah, jadi di dalam tauhid solution teknik adalah kondisi mentalnya seperti ini sebenarnya. Anggap bagian hitam itu adalah kondisi mental kita. Lihat, warna hitam itu sebenarnya sama. Jadi manusia itu sama sebenarnya. Yang membedakan adalah sekelilingnya. Bila sekelilingnya dibuat kecil, maka dia menjadi kuat. Bila sekelilingnya dibuat besar, maka dia seperti menyendiri terkungkung oleh lingkaran biru yang besar gitu. Ini mendukung kata-kata Ali bin Abi Thalib, jangan katakan pada diri kita bahwa saya punya masalah yang besar, tapi katakan saya punya Allah yang besar. Maka masalah menjadi kecil baginya gitu. Dan ini konsep dari tauhid solution teknik ya. Jadi membuat diri kita besar karena Allah berada bersama kita. Dan ini adalah teknik primary state disebut tadi dengan konsep meta setting agar judul berikutnya atau subjudul berikutnya mendukung judul utama kita. Nah, di dalam tauhid solution ada materi awal, kurang lebih ada 10 materi awal, dan teknik intervensinya ada 12 ditambah teknik manajemen nyeri. Jadi kalau kita punya sakit nyeri apapun, insya Allah tauhid solution bisa mengatasi dengan menggunakan berbagai macam teknik. Dan kembali tekniknya adalah membesarkan Allah di dalam diri kita. Dan kemudian di dalam tauhid solution teknik ada teknik rehat, yaitu teknik sentuhan yang diajarkan Rasul yang bisa menyelesaikan berbagai macam penyakit ya gitu. Jadi seorang tauhid solution practitioner nanti adalah mereka bisa menyelesaikan tantangan psikis maupun fisik. Di barat disebutnya dengan holistic healing ya gitu. Dan kita banyak mengundang umat untuk terlibat menjadi manusia bermanfaat. Kita belajar lewat YouTube, kita belajar lewat Zoom, kita belajar lewat WA, kita belajar lewat Telegram, dan kadang-kadang kita melakukan kopdar ya gitu. Ini yang kami ingin sebarkan ke umat Islam supaya terjadi proses pemahaman sekaligus mencetak orang yang mau membantu orang. Ya, kurang lebih misi kami adalah mengembangkan Rubes Center, yaitu yang akan menyediakan layanan tauhid solution dan punya 5 tugas. Pertama adalah layanan kesehatan mental, baik komersial maupun sosial. Tanggung jawab pada kesehatan mental lingkungan, jadi kami akan mendidik para peserta dari anggota di Rubes Center untuk punya kemampuan public speaking yang bagus, karena mereka akan banyak mengembangkan atau menyadarkan umat sekelilingnya. Mempromosikan kesehatan mental pada lingkungan, bekerja sama dengan lembaga setempat, kelurahan dan kecamatan sebagian untuk membangun hidup sehat dan bahagia bersama Allah, dan promosikan hidup berdaya dengan Allah. Jadi itulah fungsi Rumbai Center nanti. Jadi membangun kesehatan mental di lingkungannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pertama. Materi pertama di dalam teknik tauhid solution adalah teknik 2M atau menerima dan melepaskan. Teknik ini mengambil 2 konsep yang dikembangkan. Pertama, Carl Gustav Jung yang mengatakan what you resist will persist. Jadi apa yang kita tekan justru akan muncul dalam bentuk lain. Ibarat gayung ditekan, dia akan muncul dalam bentuk lain. Maksudnya kalau kita punya rasa takut, rasa sedih, rasa kurang nyaman, jangan ditentang, ucapkan dan akui itu, tapi kemudian lepaskan pada Allah, biarkan Allah yang akan mengatasi. Ingat, kita sendiri tidak didesain untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi kita butuh Allah untuk membantu kita menyelesaikan tantangan hidup kita. Ini berkaca pada kehidupan Lester Levinson. Dia bukan Muslim, tapi dia mengajarkan hidup tentang pasrah. Ya, Lester Levinson seorang saintis ya. Gitu. Kemudian divonis usianya tinggal hitungan minggu ya. Gitu. Kemudian karena dia saintis, dia coba berbagai macam teknik, metode, kajian, teori dia ajarkan dan untuk menyembuhkan penyakitnya.
dan tidak berhasil. Akhirnya dia di tempat itu katakan just let it be, let it go. Gitu. Nah, cuma dia karena dia bukan Muslim dan bukan dari kaum agama kan. Kalau kita let it be, let it go, let it God, let it Allah help us gitu. Dia nggak melakukan itu. Tapi dengan cara itu saja hidupnya yang tadi yang divonis hitungan minggu dia bisa bertahan sampai 40 tahun kemudian. Gitu. Artinya dia bisa menyelesaikan. Mengapa dia pasrah? Just let it be, let it go. Gitu. Jadi daripada dia struggle, nggak terima dengan sakit, dia terima saja biar. Dan kita menggunakan kajian ayat Ar-Ra'd ayat 28 yang iza bidzikrillah fatatma'innul qulub. Jadi mengingat Allah, kalbu kita akan jadi tentram, tenang. Dan inilah cara kita menyelesaikan tantangan. Lalu bagaimana langkahnya? Langkahnya sederhana. Bila Bapak Ibu punya masalah apapun, masalah yang berat gitu, maka pegang dada kita. Nah, ingat, teknik ini mengikuti memodel cara Rasulullah dalam menyelesaikan tantangan anak muda yang ingin berzina. Jadi dia bercerita, kemudian Rasulullah nasihati, begitu selesai Rasul pegang dadanya, kemudian didoakan. Dan ternyata teknik memegang dada itu bukan sembarangan. Tangan kita adalah ibarat orang jumper kabel. Dia adalah penyalur dari proses berpikir kita. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bandul, mengapa bandul bisa bergerak? Karena ada otot-otot isometrik di tangan kita yang menggerakkan, yaitu terhubung dengan pikiran kita. Tangan kita memang terhubung dengan pikiran kita. Jadi ketika tangan disentuhkan pada dada, itu kajiannya akan memancing, menstimulasi hormon oksitosin, hormon cinta, hormon bahagia, hormon positif pada intinya hadir menstimulasi itu. Dan kita berdoa. Nah, cara berdoanya adalah kita pegang dada kita, kemudian kita akui, ya Allah, ya Rob, hari ini saya merasa, sebutkan perasaan kita tidak nyaman. Sebutin sampai detail gitu. Saya merasa pusing karena ini, karena itu, dan itu membuat saya begini. Adukan aja Pak Allah. Kemudian tutup dengan, ya Allah, walaupun titik-titik, tapi saya terima diri saya seutuhnya. Karena ini bagian pembelajaran darimu, dan mohon ridhomu untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Ini langkahnya ya. Jadi menerima, saya terima diri saya seutuhnya, kemudian memohon ridhomu untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Sebelum melakukan ini, cek skala perasaan kita. 0 itu tidak terasa, 10 itu sangat terasa. Tidak nyamannya. Kita cek, kemudian kita lakukan doa tadi. Pegang, tentu baca doa yang lain, boleh Al-Fatihah dulu boleh. Kemudian, ya Allah, walaupun hari ini saya merasa titik-titik, sebutin semua detail, saya terima diri saya seutuhnya, dan mohon ridho, mohon kekuatan, kebesaranmu, pujilah nama Allah untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Lakukan 3 kali, sampai 3 kali nyebutkan itu, ya Allah. Terus begitu selesai, cek perasaan kita antara 0 sampai 10, berkurang tidak. Dan ini biasanya signifikan berkurang. Kalau belum, lakukan terus sampai kita bisa melepaskan dari semua perasaan ini. Ingat, perasaan ini akan memancing respon. Perasaan ini menjadi representasi internal sesuai dengan gambar yang tadi kita ini gambar ini gitu. Nah, bila kita ngerubah perasaan kita, maka behavior kita akan berubah. Kondisi mental kita akan berubah, fisiologi kita akan berubah. Tapi bila kita biarkan itu, maka kita akan terjebak pada behavior berdasarkan kondisi representasi internal. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang bisa membunuh, orang-orang yang bisa melakukan perbuatan kejahatan, mengapa itu terjadi? Karena ada representasi internal, kondisi mentalnya down, memancing kemarahan. Dari kemarahan itu fisik kita bergerak, melakukan pembunuhan dan sebagainya gitu. Dan ini tantangan gitu. Jadi kelihatan sederhana, tapi teknik ini adalah teknik yang powerful, karena dengan mengubah perasaan kita, kita akan mengubah proses berpikir kita. Dan karena proses berpikir kita berubah, maka tindakan kita berubah. Dan insya Allah hasil berubah. Ingat, hasil itu terjadi karena proses tindakan. Tindakan terjadi karena proses berpikir. Mengubah proses berpikir akan mengubah tindakan, insya Allah mengubah hasil.
Jadi teknik 2M itu teknik menerima dan melepaskan. Kembali konsep tekniknya adalah saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridho kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Ini teknik pertama. Jadi kalau apapun masalahnya gunakan teknik ini. Ini kita anggap dengan teknik sabu jagat karena apapun masalahnya bisa diatasi dengan teknik ini. Insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya di video berikutnya dan hari ini kita sudah masuk ke materi pertama yaitu materi teknik 2M. Insya Allah masih ada 13 materi lagi yang akan Bapak Ibu terima gitu. Dan terus belajar karena begitu selesai Bapak Ibu bisa ikut ujian bersama kami dan mendapatkan sertifikasi. Dengan sertifikasi itu Bapak Ibu bisa membuka secara profesional, secara komersil, tapi juga bila tidak punya sertifikasi, Bapak Ibu bisa membuka secara sosial ya, itu untuk membantu melepaskan beban mental ya. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar berkali-kali atau melihat berkali-kali tulisan kami bahwa Indonesia saat ini negeri dengan 800.000 masjid dan puluhan ribu rumah tahfiz termasuk digolongkan sebagai penduduk paling stres satu Asia. Tadinya 2017 hanya Asia Tenggara, sekarang kita adalah satu Asia gitu. Jadi di Asia kita yang paling tertinggi tingkat stresnya kan cukup menyedihkan negeri dengan kajian banyak ya, dengan banyak sekali informasi ustadz di berbagai macam. Tapi mengapa kondisi kita seperti itu? Ya itu yang harus kita evaluasi. Maka tugas teman-teman nanti yang menjadi anggota people helper, masyarakat bermanfaat bagi orang lain, dihadapkan bisa membantu masyarakat melepaskan beban mental. Sehingga tindakannya menjadi terukur, menjadi lebih kondusif, dan hasilnya menjadi lebih kondusif. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Bila Bapak Ibu tertarik, lanjutkan pembelajaran ini sambil bergabung, berlatih bersama teman-teman yang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.